kompetensi mengenai suatu hal atau pengetahuan. Ya, baik. Kan di depan ya. Oke, baik. Nah, di dalam teks drama itu apa saja informasinya? Kemarin ada empat, apa saja? Yang pertama, inisiasi berdasarkan fungsinya. Oke. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Iya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasinya. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Iya, baik sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita masih materi teks ceramah ya. Oke. Alangkah baiknya kita bagi kelompok. Ini kelompoknya kita bagi lagi atau kelompok ini saja? Dibagi lagi? Ya. Oke, baik. Kalau dibagi lagi berarti kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ini terlihat? Oke. Kompetensi dasar kita adalah ya, silakan Niki. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Ya, dalam ceramah. Itu kompetensi dasar kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita, silakan Ratu. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyusun bagian-bagian penting dalam teks ceramah dari permasalahan aktual. Iya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita sudah duduk di kelompok masing-masing. Tadi kelompoknya tidak mau kelompok yang awal, artinya di rolling kembali ya. Ini suasana baru ya. Oke, baik. Materi kita hari ini masih teks ceramah seperti kemarin, namun ini beda. Di materi ini kita membahas pokok-pokok penting dari teks ceramah ya. Oke, perhatikan. Nah, ini ada pengertian teks ceramah. Bisa dilihat anak-anak ibu? Bisa ya. Nah, coba ngambil. Apa itu pengertian teks ceramah? Tolong dibacakan. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Ceramah biasanya dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Informasi yang disampaikan pun berkaitan erat dengan pengetahuan dan ceramahnya. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam ceramah dapat berupa nasihat dan permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Medianya bisa langsung ataupun melalui saluran informasi seperti lewat televisi, radio, dan media lainnya. Baik, itu tadi pengertian teks ceramah. Kemarin juga sudah kita bahas ya. Oke. Di sini ada fungsi teks ceramah. Berdasarkan contoh ceramah tersebut dapat dikesimpulan bahwa ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan kepada halayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Kemudian struktur teks ceramah itu ada tiga. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka itu apa? Pertama berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan teks eksposisi yang disebut dengan isu. Kemudian di struktur yang kedua itu ada isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Oke, lanjut ke slide 3. Di sini ada bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Nah, permasalahannya ketika akan memulai sebuah ceramah, hal utama yang harus dipersiapkan adalah permasalahan yang dijadikan topik. Ya. Yang kedua ada bagian argumentasi. Ya, silakan kita di bagian argumentasi. Apa di situ? Penulis akan berusaha mengajukan argumen yang logis. Argumen tersebut tentu bisa saja berupa pendapat dan fakta. Oke. Di argumentasi itu nanti ada opini dan ada fakta ya.
Nah, selanjutnya ada syarat. Sebagai penutup, penulis umumnya memberikan penegasan atau pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya. Oke. Nah, tadi di sini ada disinggung juga teman kita ceramah dan pidato. Ceramah dan pidato itu berbeda. Ceramah di sini adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Dan ada audiens sebagai pendengar. Lebih tepatnya jenis komunikasi dua. Nah, ini ceramah. Kemudian kalau pidato itu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat tentang satu hal. Nah, kalau khotbah komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara berkaitan dengan agama. Ya, agama ya, biasanya kalau khotbah itu dilakukan pada hari Jumat ya. Oke, Jumat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai teks ceramah? Nggak ada lagi? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, artinya kalian sudah mengerti dengan yang sudah kita jelaskan. Baik, sampai di sini berarti kita masuk ke tugas ya. Tugas. Nah, Ibu akan bagikan di sini LKPD-nya. Ini Ibu jelaskan bagaimana cara kerjanya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ya? Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Nah, tugasnya adalah kalian diskusikan. Ini data aktualnya, Ibu sudah sajikan ya. Tolong dilihat di apa tuh? Bisa dibaca? Aktualnya ada kenaikan BBM, bahaya narkoba, penggunaan gadget dan pergaulan bebas. Ada pergaulan bebas. Kalian ada 4 kelompok, jadi pilih dari salah satu ini ya. Kalian data pokok-pokok pentingnya ke dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Ada? Coba diperhatikan LKPD-nya. Kalian masukkan. Ya, kalian susun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual yang sudah Ibu sajikan. Misalnya kenaikan BBM, kalian isi permasalahannya, kemudian faktanya, opininya, terakhir saran ya. Tidak. Oke, baik. Silakan. Ini kita sepakati dulu biar nanti nggak sama. Kelompok 1 dari 4 ini kalian pilih apa? Bahaya narkoba. Oke, bahaya narkoba. Kelompok 2 BBM. Ketiga Pergaulan bebas. oke, pergaulan bebas. Berarti kelompok 4 tidak bisa memilih lagi karena opsinya tinggal satu. Kelompok 4 penggunaan gadget atau penggunaan HP. Oke. Silakan dikerjakan anak-anak Ibu. Waktunya 20 menit cukup? Cukup ya. Ya, setelah itu nanti kita presentasi. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Oke, udah siap ya? Baik. Kalau sudah siap, kita presentasi. Berarti presentasinya dimulai dari kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 silakan
bagian penting. Silakan. Baiklah, yang pertama permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang telah bersedia mendengar ceramah dari kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, silakan. Kelompok 2. Kalau bisa seperti berceramah ya, seperti berceramah di depan umum. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan bacakan tentang permasalahan pergaulan bebas yang akan dibacakan oleh Mira Safrina. Oke. Nah, terima kasih atas presentasi setiap kelompok. Bagus semua ya presentasinya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita boleh, silakan kita. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menyusun bagian-bagian penting dalam teks ceramah dari permasalahan aktual. Oke, betul sekali ya. Berarti kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah kita mampu menyusun bagian-bagian penting teks ceramah ya dari permasalahan aktual. Oke. Nah, kelompoknya sudah bagus untuk presentasi. Untuk kelompok 1 Ibu beri nilai 90, tepuk tangan. Kelompok 2 80. Ya, kecil sekali tepuk tangannya ya. Oke, kelompok 3 85 dan kelompok 4 80. Nah, kita begitu nilainya. Iya, sudah kita saksikan sama-sama ya bagaimana cara pengucapannya, penggunaan bahasanya, kemudian apalagi kerjasama kelompoknya ya. Oke, baik. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Puas, menyenangkan? Ya, walaupun tadi ada suara-suara gangguan dari luar ya mengakibatkan konsentrasi kita agak pecah, berkurang dan goyah. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, untuk remedial artinya karena kita nilainya di atas 75 berarti tidak ada remedial ya. Untuk materi selanjutnya kita materinya adalah cerpen. Ya, berarti untuk teks ceramah ini kita tinggalkan